Perkenalkan, nama saya Niputu Asmara Ningsih, saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan. Kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Datuk terima kasih. Kami ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih kembali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini pertemuan pertama kita, kita membuat hal-hal yang akan kita sepakati untuk kita lakukan di hari-hari berikutnya, di pertemuan bahasa Inggris hari berikutnya. Hal-hal itu akan kita sebut dengan kesepakatan kelas. Kita ada di bagian belakang SMP Negeri 1 Tabanan. Jadi di bagian belakang SMP 1 ada kotak yang disiapkan oleh BUMDes yang bekerja sama dengan BPD. Jadi dari dulu itu sampah plastik merupakan masalah di sekolah kami karena kami punya siswa yang banyak, sampah plastiknya pasti juga banyak. Nah, solusi yang ditawarkan adalah bekerjasama dengan BUMDes dan BPD, di mana BUMDes akan mengambil sampah-sampah plastik yang sudah kita kumpulkan di dalam kotak ini seminggu sekali, kemudian dibayar menggunakan e-money. Nah, untuk para siswa juga ada solusi, jadi mereka bisa ngumpulin sampah plastik mereka masing-masing, kemudian menukarkannya saat petugas BUMDes datang. Pandey, Ya, selamat pagi, Miss. Gimana? Ada yang mau diceritain tentang tadi pagi? Kemarin malam saya ke larut malam main game, Miss, dan saya bangunnya kesiangan. Ya, terus bajunya gimana? Oh ya, ini gini, lupa saya ambil di laundry. Begitu. Gini Pandey, setiap orang pasti melakukan kesalahan ya, termasuk Miss Asmara juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Pandey pasti punya alasannya untuk melakukan hal itu, misalnya main game larut malam. Pasti ada alasannya ya, kenapa main game sampai larut malam? Saya kemarin siangnya itu kan les, jadi nggak dapat main game. Oh, terus main gamenya malam. Iya, Miss. Sekarang Miss mau tanya, ingat nggak tentang keyakinan sekolah? Ingat. Ya, bagian yang mana dari keyakinan sekolah yang belum Pandey jalankan?
Saya terlambat sekolah dan tidak memakai seragam sesuai hari. Nah, sekarang menurut Pande, apa yang akan Pande lakukan untuk menjalankan keyakinan sekolah? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oh ya, mengulangi yang mana? Saya tidak akan terlambat sekolah dan lebih awal mengambil baju laundryannya. Baiklah Pande, terima kasih ya sudah punya keputusan sendiri untuk menjalankan keyakinan sekolah. Ini sangat senang mendengar hal itu. Ya, Pande bisa kembali ke kelas dan ingat tentang keyakinan yang Pande bilang tadi ya. Iya, Bu. Ya, makasih Pande. Selamat pagi, saya Dana Arimbawo. Saya ingin memberikan tes seremoni tentang pengolahan sampah plastik di sekolah. Di mana sekolah kami bekerja sama dengan BUMDes dan BPD untuk mengolah sampah-sampah plastik. Semoga kedepannya tetap siswa kami membawa tumbler dan kotak makan untuk mengurangi sampah plastik di sekolah ini. Ya, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat ke depannya sekolah kami menjadi bersih dari sampah plastik. Sekian dan terima kasih. Kita katakan yang namanya perubahan itu selalu berjalan. Kita lanjut, itu tentang disiplin, kemudian ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dikeluarkan oleh beberapa institusi. Nanti lebih lanjut nanti bisa kita diskusi lagi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian nilai kebajikan dari Ibu untuk Primary Yes program PYG Murid juga ada di sana, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, yang itu perlu dikembangkan nanti ke anak-anak. Selanjutnya ada yang ketiga ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, cinta Tuhan, segenap ciptaannya, kemandirian dan lain sebagainya. Itu banyak nilai kebajikan. Kemudian petunjuk yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines dan life skill. Di sana ada keterampilan hidup, ada dapat dipercaya, lurus hati dan lain sebagainya. Kemudian ada petunjuk hidup, ada peduli, penalaran, bekerja sama dan lain sebagainya. Nah, itu nanti nilai-nilai itu nanti bisa kita ambil, bisa kita terapkan dalam pembelajaran kelas, atau bisa kita munculkan. Bagaimana sih munculkan, walaupun tidak semua, ada beberapa nilai yang kita munculkan ke anak-anak nanti agar anak-anak kita bisa lebih cerdas dan memiliki karakter yang baik. Oke, ini dari saya, pemaparan dari saya tentang materi itu. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya tentang pokok bahasan yang lain. Oke. Kalau ada salah-salah kata, ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya lakukan sesuai dengan pemahaman saya, dan yang ini juga yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih. Apa itu motivasi? Dorongan. Nah, itu ya. Motivasi itu terdiri dari dua ya, yang dibilang Pak Eka tadi, internal sama eksternal ya. Itu baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Nah, ini ada 3 motivasi. Kira itu ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah termasuk itu? Atau mungkin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang ketiga itu adalah artinya kita sudah mempunyai disiplin positif seperti yang dibilang oleh Pak Eka tadi. Ya, coba dipilih itu Ibu Bapak semuanya, apakah yang nomor 1 banyak? Ya, atau mendapatkan imbalan apa, jajan atau nasi? Ya, ya kita jujur aja nggak apa-apa ya. Kalau saya sendiri sih ya lebih yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya saya masuk ke kelas, kalian ini pak ini tak percaya yang saya ada di kelas, itu yang pertama ya. Untuk menumbuhkan motivasi yang
juga itu benar-benar harus kita memiliki keinginan yang sangat kuat dalam diri kita. Mungkin sudah ada ya. Nah, untuk siswa itu udah pasti yang pertama mengenanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Artinya kita tidak bisa full untuk memotivasi siswa tersebut ya, itu artinya dari dalam diri siswa itu dia masih bisa kita kendalikan, namun kalau dia sudah di luar dia otomatis nanti kembali ke lingkungannya ya, misalnya liar atau gimana ya. Saya singkat aja ini. Nah, itu hukuman udah pasti menjadi seorang guru itu pernah menjadi seorang penghukum ya. Penghukum, siapa pernah menghukum di sini? Semuanya ya. Diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dan ini maksudnya adalah misalnya ada siswa yang bermasalah di kelas mungkin, atau pas kita menjelaskan suatu pelajaran itu tidur atau lain-lain, itu bisa dibicarakan dan tidak langsung menghukum. Kita memberikan solusi pada siswa tersebut apa yang sebaiknya dilakukan ya, jangan langsung menghukum. Pada kesempatan ini dia akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Ini terkait sekali dengan budaya positif. Jujur dia baru menyampaikan materi ini tentang budaya positif karena dia lihat guru-guru di SMP 1 Tabanan ini luar biasa budaya positifnya, luar biasa. Betul, benar. Yang akui betul, karena berangkat dari beberapa sekolah yang lihat ya, mulai dari pagi dah gitu. Pagi sembahyang, guru-guru semua ikut sembahyang. Bapak yang salut sama Bapak dari SMP 2 juga, artinya kan anak tiang dulu di sana, jadi tiang lihat waktu nganter anak, tiang lihat Bapak itu memang ikut sembahyang. Termasuk sekarang juga tiang ketika bergabung dengan Bapak, dan itu Bapak teruskan luar biasa. Kemudian dengan guru-guru pada saat jam pelajaran juga Teng langsung masuk kelas, luar biasa betul. Yang salut betul dengan jujur, dengan terutama dengan ibu-ibu bapak guru senior, salut. Semoga yang bisa meneruskan itu nanti. Nah, ini yang lanjutkan mungkin materi tentang keyakinan kelas, dan ini terkait sekali dengan budaya positif. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah biasa kita sudah terbiasa kita lakukan? Jadi di awal kita pertemuan kita sudah membuatkan kesepakatan kelas kan begitu. Kenapa di sini ada istilah baru lagi, keyakinan kelas? Di sini mungkin contohnya hampir sama. Jangan tanya siapa yang memakai helm itu. Ya tadi saya ambil fotonya jepret gitu. Artinya begini. Mengapa ada peraturan ketika orang mengendarai sepeda motor itu harus mengenakan helm? Mengapa ada peraturan seperti itu? Untuk apa sih? Iya, Pak Adre bilang untuk keselamatan. Kemudian saya mau divaksin COVID-19, untuk apa sih? Untuk kesehatan katanya ya, untuk keselamatan juga. Nah, nilai-nilai inilah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, inilah sebenarnya yang disebut sebagai keyakinan. Ya, keyakinan. Nanti ini akan berlanjut kepada yang materi berikutnya yang disampaikan oleh Bu Aris tentang restitusi dan sebagainya. Ya, keyakinan. Nah, keyakinan ini nanti ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Ini tidak memandang agama, suku, atau negara atau apapun. Jadi jangan dianggap keyakinan ini agama ini dan sebagainya, ada. Ya, jadi ini adalah nilai kebajikan yang universal. Seperti tadi, keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, dan sebagainya. Dan keyakinan itu pada prinsipnya memahami arti sesungguhnya tentang peraturan atau kesepakatan. Jadi apa arti sesungguhnya dari kesepakatan atau peraturan? Jadi kita punya kesepakatan, apa sih makna sesungguhnya dari
kesepakatan itu lebih mendalam jadinya gitu. Seperti yang Pak Tueka tadi suruh memegang itu, ya memang lebih ke dalam dari diri kita sendiri, diri anak sendiri, serta apa nilai kebajikan atau kebajikan dari peraturan kesepakatan tersebut, serta apa tujuan utamanya. Saya yang lanjutkan, jadi keyakinan kelas kalau dibandingkan dengan peraturan kelasnya lebih abstrak. Lalu dia berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kalimatnya berbentuk kalimat positif, dan jangan membuat keyakinan kelas atau sekolah yang terlalu banyak, sedikit saja. Ya, penjabarannya baru ke kesepakatan dan peraturan. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sesuatu yang dapat diterapkan, jangan yang dulu-dulu. Nah, coba dari peraturan yang ada, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan apa kira-kira yang ada di sini? Disiplin. Ada yang jawab tanggung jawab, disiplin sama saja ya. Ya, disiplin dan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian menunggu giliran antri, menghargai, dilarang merokok, kesehatan. Kurang lebih itulah nilai-nilai kebajikan, itulah yang dimaksudkan dari yang ditanamkan dalam keyakinan tersebut. Nah, bagaimana kita kemudian prosedurnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama jelas, keyakinan sekolah itu berasal dari semua anggota, semua unsur, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Dicatat, kemudian disusun keyakinan kelas atau sekolahnya, kemudian ditinjau kembali. Kemudian baru meninjau keyakinan, setelah dirasa disepakati baru disusun atau disetujui, ditandatangani. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini ditempel di tempat yang mudah dilihat, itu intinya. Sama dengan peraturan sekolah ditempel di tempat yang mudah dilihat. Dan yang terakhir, memang singkat, cuma 5 menit materi dari Tiang. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama yaitu nilai kebajikannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, nilai kebajikannya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kurang lebih seperti itu. Yang bisa Tiang sampaikan singkat karena materinya juga singkat. Untuk selanjutnya mohon maaf kiranya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya waktu Tiang silakan dari kepada Bu Aris untuk menyampaikan materi berikutnya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat siang, ya. Maunya biar pagi terus ya Bapak Ibu ya. Biar semangat, ya. Baik, terima kasih. Jadi Tiang akan melanjutkan penyampaian dari Pak Gusti Adiarta. Mengguru Pak Gusti, Tiang bagiannya 5 kebutuhan. 5 kebutuhan hidup manusia. Ya, jadi Tiang lanjutkan. Jadi yang Tiang sampaikan di sini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kita mempelajari ini atau kenapa Tiang harus menyampaikan ini? Karena di sekolah kita itu kan banyak siswa yang tingkah lakunya
negatif ya, makanya ada yang sering ke BK atau ada yang sering bermasalah dengan gurunya. Jadi di sini mungkin sebelum kita memberikan tindak lanjut kepada siswa, kita harus mengetahui dulu kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perkenalkan satu persatu. Di sini yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini misalkan di sana kesehatan, jadi kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan itu merupakan contoh atau bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau misalkan yang contohkan di sekolah, misalkan ada siswa mungkin ada yang suka merebut makanan teman mungkin di sekolah, jadi itu kelakuan yang negatif nih salah satunya. Jadi mungkin kita bisa lihat di sana, mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan itu yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Mungkin karena siswanya lapar nih, jadi itu salah satu contohnya. Kemudian untuk yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini yang sering dengar biasanya guru BK kalau misalkan menangani siswanya, yang dengar ada kata-kata, oh ini siswanya tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi seperti itu contohnya. Jadi kasih sayang itu bisa mereka dapatkan dari keluarga, dari sekolah. Jadi ini khusus untuk yang biasa ditangani, yang sering masuk BK nih, Bu Prami kayaknya kalau nggak salah yang pernah dengar seperti itu. Jadi ini siswanya kurang diperhatikan. Jadi ada salah satu kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi di sini, yaitu yang kasih sayang yang kedua. Kemudian yang lanjutkan untuk yang ketiga, ini kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan ini yang dimaksud yaitu kebutuhan akan kemandirian. Jadi mungkin ada anak-anak yang senang mandiri atau senang mencoba-coba sendiri, kemudian mencoba hal-hal baru. Jadi ini di sini siswa tersebut akan membutuhkan satu kebutuhan yang disebut dengan kebebasan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan. Jadi kalau misalkan anak-anak yang di masa-masanya suka bermain, jadi kalau kita larang mungkin itu dia akan kehilangan salah satu kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini mungkin ada siswa-siswa itu yang artinya memiliki jiwa pemimpin seperti itu. Kalau suatu hari misalkan dia tidak diberikan, artinya dia misalkan dia ingin jadi ketua kelas seperti itu. Kalau misalkan tidak terpenuhi keinginannya, mungkin dia kecewa ya. Jadi itu salah satu kebutuhan siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Jadi untuk di sekolah, mungkin untuk diterapkan di sekolah, apabila ada siswa yang bertingkah laku negatif, itu mungkin kita bisa lihat dulu sebenarnya dia kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi dari siswa tersebut. Jadi dari sana kita akan bisa mulai untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi dari saya itu materinya cuma sedikit Bapak Ibu, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Asmara. Terima kasih. Lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Jadi apa itu 5 posisi kontrol? Kita langsung aja. 5 posisi kontrol itu merupakan ini berasal dari risetnya Diana Gosen ya, yang menyebutkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan bisa oleh guru atau orang tua ataupun kepala sekolah atau atasan ya dalam melakukan kontrol. Kalau
rumah dengan anak-anaknya. Kalau atasan di sekolah dengan siswa, dengan guru-gurunya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, mari kita lihat satu persatu dari posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang seperti apakah posisi kontrol sebagai penghukum? Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik yang pertama, ataupun verbal. Verbal itu kata-kata ya. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dia memberikan hukuman dalam bentuk fisik maupun verbal. Jadi kata-kata yang biasanya diucapkan oleh seorang yang memegang posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah, ini contohnya, yang di dalam bubble yang berwarna putih ini adalah nadanya. Jadi seseorang dengan posisi kontrol penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu makanya melotot, terus nunjuk-nunjuk kayak gitu. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas gitu, kayak gitu misalnya. Tuh, atau misalnya kamu salah gitu contohnya. Terus ada lagi selalu deh, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata seperti itu ada kata-kata penghukum. Ya, misalnya ada datang terlambat, nih bisa bilang seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sambil melotot, sambil nunjuk-nunjuk, itu namanya posisi kontrol menghukum. Nah, kita lihat sekarang dampaknya apa? Dampaknya bagi siswa itu apa? Yang pertama, kemungkinan itu siswa marah. Kemudian yang kedua itu dendam. Setelah itu bisa bersifat atau bersikap agresif. Mungkin dia nurutnya di depan aja seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, berdampak sementara, tapi dalam hatinya itu dia marah, mendendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali ke kelas atau kembali ke posisinya di tempat duduk, dia coret-coret bukunya atau coret-coret meja untuk meluapkan kemarahannya, atau bisa menggores sampai sepeda motor atau mobil gurunya yang tadi yang membentak tadi. Ya, itu dari posisi kontrol menghukum. Kita akan lanjutkan ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu memegang posisi kontrol pembuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu akan bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kita akan lihat kata-kata yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat dulu nada suaranya. Nada suaranya itu memelas, halus, ekspresinya sedih. Bahasa tubuhnya itu lebih merapat ke anak. Kalau tadi kalau penghukum kan menjaga jarak sambil tunjuk-tunjuk itu. Kalau sekarang sebagai pembuat rasa bersalah lebih didekati. Nah, kata-kata yang biasa beliau keluarkan itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nada suaranya lembut, itu posisinya mendekat. Tapi kita lihat dulu nanti ada sesuatu yang lebih berbahaya dari penghukum di sini ya. Yang kedua, misalnya berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya. Itu nadanya sih biasa aja, tidak membentak ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Bagaimana coba kalau kepala sekolah tahu? Bisa dimarahin ibu, itu misalnya. Itu nadanya kan biasa ya, tapi itu membuat orang merasa bersalah. Misalnya ada yang terlambat. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu misalnya. Seperti itu adalah kata-kata yang digunakan oleh seorang dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, dampaknya apa? Ternyata dampaknya itu lebih berbahaya dari penghukum. Karena posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu akan membuat siswa menjadi rendah diri. Jadi semua kesalahan ada pada dia. Jadi dia beban, dia akan merasa rendah diri. Dan kalau anaknya labil, dia akan bisa mengambil suatu tindakan yang sangat di luar dugaan, misalnya menyakiti dirinya sendiri. Itu. Ya, kita lanjutkan ke posisi teman. Jadi guru yang mengambil posisi teman ini tidak menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik, jadi akan ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi jika Bapak Ibu mengambil posisi teman, maka dalam menegur anak-anak, kemungkinan Bapak Ibu akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya, kayak gitu. Soalnya nanti nada suaranya tuh akrab, terus kadang ditambahi humor, sedikit bercanda, dan banyak ketawanya. Kemudian posisi tubuhnya itu mendekat, tidak menjauh ya. Dan ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, itu misalnya. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan, itu misalnya. Nah, apa dampaknya bagi siswa? Seperti tadi disebutkan, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak positifnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Itu dampak negatifnya. Yang kedua, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya, yang ketiga ini si Adi yang terlambat tadi itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Itu contohnya. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau itu sama dengan pengawas. Jadi Bapak Ibu memegang posisi sebagai pengawas, mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ada aturan, ada konsekuensi. Ya, seperti disepakati dalam keyakinan kelas tadi. Jadi berpegang pada itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kalimat apa yang bisa digunakan oleh posisi pemantau? Nah, nada suaranya datar, ekspresinya datar, bahasa tubuhnya formal. Ini lebih formal. Kemudian bisa bilang seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu misalnya. Nah, jika ada yang datang terlambat, bisa bilang seperti ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, sekarang kita lanjut ke dampaknya. Jadi dampaknya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Itu akibatnya. Kemudian guru tidak berlebihan seperti marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas misalnya, konsekuensinya tinggal di kelas pada saat jam istirahat itu misalnya, atau mengerjakan tugas misalnya konsekuensinya. Nah, guru tetap harus memantau, misalnya tadi konsekuensinya adalah tinggal di kelas saat jam istirahat, gurunya harus memantau. Itu yang harus kerjaan tambahan jadinya ya, memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tujuan dari posisi manajer itu adalah bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi membuat murid dapat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kemudian mengembalikannya ke dalam kelompoknya. Kata-kata yang bisa digunakan, saya akan ada suaranya dulu, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi bisa bertanya seperti ini, apa yang kita yakini? Itu misalnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Itu misalnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, jadi jika siswa melakukan kesalahan, kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah disusun sebelumnya. Ini adalah contoh percakapan
di mana guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya gurunya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Itu misalnya muridnya datang terlambat. Muridnya bisa jawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dilempar ke siswa, kira-kira gimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi bisa jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, itu misalnya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah, misalnya. Kembalikan lagi ke siswa, dia akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ya, kita lihat apakah dampaknya untuk siswa. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu diperbaiki. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dari bahan bacaan yang saya baca. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan budaya positif. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi, seperti contoh yang Pak Eka tadi bilang, Gusmanda mengepalkan tangan, Pak Andar membujuk untuk membuka tangan tapi tidak mau. Jadi posisi manajer ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Jadi apa yang dia lakukan tidak karena motivasi dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi setiap permasalahan kita akan kembalikan ke siswa, tahu kesepakatannya, tahu keyakinannya, misalnya tahu harus datang ke sekolah jam berapa, jam 7.15 itu misalnya. Ini jam berapa, sudah terlambat, bagaimana. Jadi buat mereka untuk bisa memutuskan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian bisa saya sampaikan. Jadi apapun yang kami sampaikan hari ini merupakan hasil eksplorasi konsep dari materi bacaan yang ada di LMS Guru Penggerak, calon guru penggerak, kemudian dari diskusi di ruang kolaborasi dan elaborasi bersama instruktur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran atau masukan, disilahkan. Sekali lagi aplaus untuk teman-teman kita. Ini sangat luar biasa. Yang merasa termasuk yang sendiri selama ini ideal saja, baik itu ke kelas, baik itu penanganan siswa, ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari dari apa yang disampaikan tadi teman-teman CGP 5 orang. Pertama, seperti apa disampaikan oleh teman-teman CGP, untuk kedepannya kita harus menghamba dalam artian komunikasi yang efektif terhadap siswa, itu mutlak. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi terjalin dengan baik, baik itu guru dan siswa. Yang berikutnya yang saya catat, itu teman-teman yang ada di ruangan ini maupun teman-teman guru penggerak, mohon tinggalkan budaya yang kemarin. Ketika ada permasalahan di kelas, misalnya ngambul, tidak mengajar, ngambek, mohon ditinggalkan. Itu mutlak itu, ya. Terus yang berikutnya adalah yang tertarik dengan konsekuensi atau kesepakatan yang selama ini termasuk rumus. Yang lupa tadi adalah guru penggerak kita yang sudah kemarin tamat. Kesepakatan ini perlu kita juga nanti tularkan di teman-teman guru, membuat kesepakatan atau konsekuensi. Ketika dia memberikan tugas, tanggung jawab kepada guru-guru, kita akan lempar. Bisa tidak melaksanakan hal ini? Contoh misalnya piket. Sudah ada tertera nama-nama di sana, bisa tidak menjalankan piket? Kalau memang tidak, saya tidak akan ajak. Itu maksudnya. Kalau memang ya, ayo kita sama-sama. Apa keluhannya saya coba akan tampung. Termasuk dalam mengajar di kelas, termasuk dengan wali, termasuk pegawai. Apakah itu satpam, CS, maupun perpustakaan, maupun tata usaha. Kita akan coba buat kesepakatan yang mohon bantuan nanti. Teman-teman guru penggerak coba buat konven itu. Kita bersama-sama menyepakati. Kalau memang tidak sepakati, kita abaikan yang mana kita sepakati itu kita atur. Sehingga nanti kita gampang untuk anunya.
Berarti ketika Anda melamar, ini dibuat kesepakatan bersama, berarti kita bisa memberikan evaluasi untuk berikutnya. Itu. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.